Seorang anak tega mengusir ayah kandungnya sendiri demi tinggal bersama istrinya, yang oportunis. Namun sang ayah menyimpan sebuah rahasia besar yang tidak pernah disadari si anak hingga semuanya terlambat. Pak Hartono selalu terbangun setiap hari sebelum fajar menyingsing, bukan karena ia harus melakukannya, melainkan karena tubuhnya sudah sangat terbiasa dengan disiplin selama puluhan tahun bekerja keras. Ia berjalan perlahan menyusuri koridor rumah tuanya yang masih sunyi, menyapukan tangannya ke dinding tembok yang dingin, seolah memastikan bahwa segala sesuatunya masih berada di tempatnya. Ia selalu berhenti di titik yang sama, di mana sebuah retakan tipis mulai merambat di dekat langit-langit. Pak Hartono mendekatkan wajahnya, mengamati dengan saksama, lalu bergumam lirih pada diri sendiri. Retakan ini melebar lebih cepat dari yang seharusnya. Setelah itu, ia melangkah menuju dapur, menyeduh secangkir kopi tubruk hangat, dan duduk di meja makan dengan sebuah buku catatan tua bersampul gelap. Di sana, ia menuliskan angka-angka, tanggal, dan perhitungan kecil yang tidak diketahui oleh siapapun. Dalam buku catatan itu, tersimpan seluruh catatan pembayaran yang ia lakukan secara diam-diam, tanpa sepengetahuan anaknya. Mulai dari pembelian material, bangunan yang dicicil sedikit demi sedikit, hingga kunjungan tukang bangunan terpercaya yang ia datangkan secara berkala tanpa pernah mengeluh. Pak Hartono sadar betul ada masalah struktural yang jauh lebih besar di balik rembesan air yang mulai muncul di berbagai sudut rumah tuanya. Namun, ia memilih menyelesaikannya secara sunyi, percaya bahwa ia bisa mengendalikannya sebelum situasi menjadi benar-benar parah. Ia menghela napas panjang, sembari menatap langit-langit ruang tamu, di mana noda lembab akibat rembesan air perlahan-lahan mulai membesar. Dengan suara pelan ia berbisik masih ada waktu untuk menahannya. Pagi itu, saat ia baru saja menyimpan buku catatannya ke dalam laci meja, terdengar bunyi pagar besi depan berderit dibuka. Rian, putranya, datang bersama Fitri, wanita yang baru saja dinikahinya. Mereka membawa beberapa koper besar, membawa energi baru yang terasa asing ke dalam rumah tua tersebut. Pak Hartono berjalan ke ruang tamu untuk menyambut mereka. Seketika itu juga ia menyadari tatapan Fitri yang dingin dan menilai, menyusuri setiap sudut ruangan, seolah sedang menaksir nilai dari setiap jengkal bangunan tersebut. Fitri tidak berbicara langsung kepada Pak Hartono, tetapi ia mendekati Rian dan berbisik dengan nada yang sengaja dibuat cukup keras agar terdengar. Ruang tamunya ternyata lebih sempit dari yang kubayangkan, dan kamar di bagian belakang itu seharusnya bisa kita ubah menjadi ruangan lain yang lebih berguna. Rian mencoba mempertahankan senyum canggung di wajahnya, menunjukkan rasa tidak enak ketika menyadari ayahnya mendengar setiap ucapan sang istri. Pak Hartono hanya membalas dengan keramahan yang bersahaja, berkata singkat, "Rumah ini memang sudah tua, tetapi selalu cukup kuat untuk melindungi kami." Seiring berjalannya hari, ketegangan-ketegangan kecil mulai bermunculan di bawah atap rumah tersebut. Fitri mulai membuka-buka lemari, menata ulang peralatan dapur, dan berkomentar bahwa perubahan besar harus segera dilakukan agar rumah tersebut terasa lebih cocok untuk pasangan muda seperti mereka. Pak Hartono mengamati semua itu tanpa berniat mencampuri, sembari mencatat dalam benaknya setiap perubahan posisi. Barang yang sekiranya dapat membebani struktur rumah yang selama ini ia jaga dengan susah payah. Ketika ia melihat Fitri meletakkan tumpukan barang yang terlalu berat di atas bagian lantai tegel yang sudah mulai rapuh, Pak Hartono mendekat dan berkata dengan ketegasan yang tertahan, bagian lantai itu perlu dijaga dengan hati-hati. Fitri merespons dengan senyuman tipis yang tidak mampu menyembunyikan rasa tidak sabarnya. Rumah ini butuh pembaruan total, bukan batasan-batasan seperti ini. Rian segera menimpali untuk menengahi ayah. "Kami hanya ingin memodernisasi suasana di sini agar tempatnya terasa lebih nyaman." Pak Hartono hanya mengangguk pelan, tetapi tatapannya secara refleks kembali tertuju pada noda rembesan di langit-langit yang kini tampak sedikit lebih gelap dibandingkan pagi hari tadi. Beberapa jam kemudian, menjelang sore hari, Fitri mulai berbicara serius dengan Rian di area dapur, mengira Pak Hartono sedang tidak berada di sekitar mereka. Sembari melipat tangannya di dada,
Fitri berkata dengan tegas, "Kita butuh privasi yang utuh. Tidak ada gunanya kita memulai hidup baru sebagai suami istri jika ayahmu masih tinggal di sini." Rian mengusap wajahnya, tampak sangat bimbang, lalu menjawab, "Tapi dia sudah tinggal di sini seumur hidupnya, dialah yang membangun semua ini." Fitri terus mendesak, "Aku menghargai itu, tapi sekarang adalah giliran kita. Kita tidak bisa terus hidup seolah-olah hanya menumpang di rumah sendiri." Sementara itu di dalam kamarnya, Pak Hartono sedang merapikan beberapa dokumen lama ke dalam sebuah map kulit yang usang. Ia memilah-milah kwitansi, kontrak lama, dan bukti-bukti pembayaran yang berkaitan dengan kepemilikan dan pemeliharaan rumah itu, lalu menyusunnya satu demi satu dengan sangat rapi. Ia merasakan atmosfer rumah yang mulai berubah, dan meski tidak mendengar setiap detail kata dari dapur, ia tahu persis kemana arah pembicaraan anak dan menantunya itu. Saat malam tiba, suasana di dalam rumah terasa semakin pekat dan menyesakkan. Makan malam berlangsung hampir tanpa suara, hanya sesekali diisi oleh percakapan basa-basi yang hambar. Fitri menjadi orang pertama yang beranjak dari meja makan, membereskan piring prioritas dengan gerakan yang tegas seolah ingin menunjukkan dominasinya. Sementara itu, Rian tetap duduk diam, menatap kosong ke arah meja kayu di depannya. Pak Hartono menunggu dengan tenang, tahu bahwa pembicaraan yang krusial akan segera datang. Ketika Rian akhirnya berdiri dan memintanya untuk berbicara di ruang tamu, ketegangan itu pun pecah. Rian menghela napas panjang dan berkata dengan suara bergetar, "Ayah, aku ingin ayah mengerti bahwa sekarang adalah fase baru dalam hidupku. Aku dan Fitri ingin memulai kehidupan pernikahan kami dengan lebih banyak kebebasan." Pak Hartono tetap menjaga tatapannya lurus dan bertanya tenang, "Lalu, apa artinya itu bagi ayah?" Rian sempat ragu-ragu selama beberapa detik sebelum akhirnya melanjutkan ucapannya. "Artinya, mungkin akan lebih baik jika ayah mencari tempat tinggal lain yang baru. Kami membutuhkan seluruh ruang di rumah ini." Keheningan yang mengikuti ucapan Rian terasa begitu lama dan berat. Pak Hartono tidak meninggikan suaranya, tidak melontarkan tuduhan apapun, tidak mengungkit-ungkit biaya perbaikan yang selama ini ia bayar dari dompet pribadinya, ataupun kesepakatan rahasia yang ia jaga demi kelangsungan rumah tersebut. Ia hanya berjalan perlahan menuju kamarnya, membuka laci tempat ia menyimpan buku catatan tua dan map dokumennya, lalu mulai memasukkan semuanya ke dalam sebuah tas jinjing kuno miliknya. Sembari merapikan barang-barangnya, ia bergumam sangat lirih untuk dirinya. "Sendiri kupikir, aku masih memiliki waktu sedikit lebih lama lagi." Rian berdiri terpaku di ambang pintu kamar, wajahnya menyiratkan rasa bersalah yang amat sangat. Tetapi, ia tidak menarik kembali kata-katanya. Di kejauhan, Fitri mengawasi dengan ekspresi dingin yang terkontrol, merasa bahwa keputusan tersebut adalah langkah yang tepat untuk mengamankan masa depan mereka. Pak Hartono kembali ke ruang tamu dengan tas jinjing di tangannya. Sebelum melangkah keluar, ia memandangi sekeliling ruangan dengan saksama, menatap retakan halus di dinding, noda rembesan di langit-langit, dan tegel lantai yang mulai sedikit amblas di sudut ruangan. Ia menghela napas panjang dan hanya berkata, "Rawatlah baik-baik apa yang kalian pikir telah kalian miliki saat ini." Rian mencoba membela diri. "Ini bukan masalah pribadi ya. Ini hanya soal situasi saja." Pak Hartono mengangguk tanpa berniat mendebat, lalu berjalan mantap menuju pintu keluar. Begitu melewati pagar halaman depan, ia tidak menoleh ke belakang sekalipun. Di dalam rumah, Fitri langsung bergerak cepat memindahkan perabotan, menggeser sofa, kayu, beberapa sentimeter ke samping, sembari berkata kepada Rian dengan puas, "Sekarang kita bisa mengatur rumah ini sesuai dengan selera kita." Rian hanya menatap ruang kosong yang biasanya ditempati oleh ayahnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa keputusan yang diambilnya adalah hal yang benar. Rumah itu kini terasa lebih luas, namun kesunyian yang ditinggalkan setelah kepergian Pak Hartono membawa beban tak kasat mata yang belum disadari oleh sepasang suami istri tersebut. Keesokan paginya, Pak Hartono terbangun di sebuah
rumah kontrakan kecil yang ia sewa. Ia bangun dengan kedisiplinan yang sama, seperti biasanya. Namun dengan tempat baru itu sangat sederhana. Hanya memiliki sedikit perabotan dengan dinding-dinding yang bersih tanpa noda ataupun retakan, memberikan kedamaian batin yang luar biasa baginya. Ia meletakkan tas jinjingnya di atas meja makan kecil, membuka map dokumennya, dan mulai memeriksa setiap lembar kertas dengan penuh ketelitian. Di sana, terdapat bukti pembayaran bulanan, perjanjian pemeliharaan lama, serta kesepakatan rahasia yang ia lakukan secara pribadi demi menjaga kestabilan pondasi rumah lamanya. Ia meraih telepon genggamnya dan dengan suara yang tenang namun tegas berkata kepada petugas di seberang sana, "Saya ingin menghentikan seluruh pembayaran berkala atas nama saya yang berkaitan dengan pemeliharaan properti tersebut." Tidak ada keraguan sedikit pun dalam suaranya. Ia sudah merenungkan keputusan ini sepanjang malam. Setelah menutup telepon, ia membuka buku catatannya dan menarik garis tegas pada beberapa halaman catatan pengeluaran. Secara resmi, menghentikan sokongan finansial yang telah ia tanggung sendirian selama bertahun-tahun. Selanjutnya, ia membuka amplop lain yang berisi laporan, investasi, dan tabungan yang telah ia kumpulkan selama puluhan tahun. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Sekarang adalah waktunya untuk merawat apa yang benar-benar menjadi milikku sendiri. Sementara itu di rumah tua, pagi hari, dimulai dengan ketenangan semu, tetapi tanda-tanda kerusakan mulai bermunculan dengan cepat. Fitri adalah orang pertama yang menyadari adanya noda basah yang jauh lebih besar di langit-langit ruang tamu, di mana rembesan air tampak meluas. Secara drastis, dalam waktu 1 malam saja, ia memanggil Rian, menunjuk ke atas dengan panik dan bertanya, "Apakah noda ini kemarin memang sudah sebesar ini?" Rian menatap ke langit-langit dengan dahi berkerut dan menjawab cemas, "Rasanya kemarin tidak sebesar ini." Tidak lama kemudian, terdengar bunyi retakan kering yang cukup keras dari arah koridor, bersumber dari area retakan dinding yang biasanya diamati oleh Pak Hartono setiap pagi. Rian mencoba menenangkan dirinya sendiri, mengira bahwa itu hanyalah pemuaian material bangunan yang wajar karena perubahan cuaca. Tetapi, bunyi yang terus berulang itu membuatnya mulai merasa tidak tenang. Siang harinya, beberapa surat tagihan resmi tiba di rumah terkait komitmen keuangan yang selama ini dikelola secara diam-diam oleh Pak Hartono. Rian membuka salah satu amplop surat tersebut dan membacanya dengan teliti. Ia baru menyadari bahwa surat itu berisi tagihan berkala yang harus segera dilunasi demi menjaga agar perjanjian pemeliharaan struktur tanah di bawah fondasi rumah tetap aktif. Ia segera menemui Fitri dan berkata dengan cemas, "Ternyata ayah yang membayar tagihan ini setiap bulannya." Fitri menjawab dengan nada tidak sabar, "Ya kalau begitu sekarang itu menjadi tanggung jawabmu. Kita kan sudah sepakat untuk mengambil alih rumah ini sepenuhnya." Rian merasakan beban berat mulai menekan pundaknya. Namun ia memilih diam dan tidak mengutarakan betapa berartinya peran keteraturan finansial sang ayah yang kini mulai terasa hilang. Beberapa hari kemudian, dengan mengabaikan tanda-tanda kerusakan struktur yang semakin nyata, Fitri memutuskan bahwa inilah saatnya untuk melakukan renovasi estetika. Ia menyarankan untuk membongkar panel kayu tua di ruang tamu dan mengecat ulang seluruh dinding agar rumah terlihat lebih kekinian. Rumah ini butuh penampilan baru yang modern, bukan sekadar tambalan-tambalan kuno, ujar Fitri dengan penuh keyakinan. Rian sempat mencoba mengingatkan bahwa mungkin lebih baik jika mereka menyelesaikan masalah rembesan air terlebih dahulu, namun Fitri membantah dengan cepat, "Kita tidak boleh hidup terus-menerus dalam ketakutan, itu hanya ketakutan yang berlebihan saja." Mereka pun memulai renovasi kecil tersebut, mengganti perabotan lama, dan menggeser barang-barang berat tanpa memikirkan dampaknya terhadap struktur lantai tegel yang sebenarnya sudah sangat rapuh. Menyadari bahwa masalah yang mereka hadapi jauh lebih serius daripada sekadar tampilan luar, Rian akhirnya mencoba mencari estimasi biaya dari tukang bangunan profesional untuk memperbaiki kerusakan yang ia kira hanya kerusakan permukaan biasa. Saat mendengar nominal biaya yang diajukan, Rian terkejut bukan main. Ia
berkata kepada Fitri dengan panik. Biayanya jauh lebih besar dari yang pernah. Kubayangkan Fitri menyahut dengan dingin. Ya, carilah solusinya. Kita tidak mungkin membiarkan rumah ini rusak begitu saja. Rian merasakan tekanan batinnya semakin meningkat, menyadari bahwa tagihan-tagihan lain pun sudah mulai menumpuk di mejanya. Sementara itu di rumah barunya, Pak Hartono menata keuangannya dengan sangat tenang. Ia mengunjungi bank terdekat dan berbicara dengan manajer keuangan di sana. Berkata, saya ingin mengkonsolidasikan seluruh aset saya dan memastikan semuanya berada dalam kendali yang aman. Manajer bank mengonfirmasi bahwa seluruh investasi jangka panjang yang telah ia tanam bertahun-tahun lalu telah menghasilkan keuntungan di atas rata-rata, menjamin keamanan finansial yang sangat mapan bagi Pak Hartono di hari tuanya. Pak Hartono hanya mengangguk pelan, sadar bahwa kestabilan ini adalah buah dari disiplin dan kesunyian hidup yang ia jalani. Di dalam tumpukan dokumennya, masih ada beberapa berkas yang menunjukkan bahwa kepemilikan rumah tua tersebut secara hukum, sebagian masih terikat atas namanya, karena perjanjian lama yang belum diselesaikan secara formal. Ia mengamati berkas-berkas tersebut selama beberapa saat, lalu mengambil keputusan tegas. Ia tidak akan memberitahukan hal ini kepada putranya, bukan karena ingin membalas dendam, melainkan karena ia paham betul bahwa setiap pilihan hidup selalu membawa konsekuensinya masing-masing. Kembali ke rumah tua, tanda-tanda kerusakan semakin hari semakin memprihatinkan. Rembesan air kini telah merambat ke dinding dapur, dan retakan-retakan kecil mulai bermunculan di dekat kusen pintu. Rian yang semakin cemas akhirnya memanggil seorang ahli teknik bangunan untuk memeriksa kondisi rumah secara menyeluruh. Setelah memeriksa langit-langit dan kekuatan fondasi di bawah lantai, ahli bangunan tersebut menggelengkan kepala dengan ekspresi yang sangat serius dan berkata, masalah ini sama sekali tidak sederhana. Jika tidak segera dilakukan renovasi struktural secara menyeluruh, fondasi rumah ini bisa mengalami penurunan yang sangat berbahaya. Rian merasakan dingin menjalar di punggungnya, lalu bertanya dengan suara bergetar, apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa kerusakannya bisa memburuk dalam waktu dekat? Ahli bangunan tersebut menjawab tegas, benar sekali. Semakin lama Anda menundanya, biaya yang harus dikeluarkan akan semakin membengkak dan risikonya pun semakin tinggi. Fitri yang mendengar penjelasan tersebut langsung melipat tangannya dan menyela dengan ketus. Mereka selalu bicara menakut-nakuti seperti itu hanya agar bisa menagih biaya yang lebih mahal. Ahli bangunan itu menjelaskan dengan profesional bahwa ini bukanlah bualan untuk menakuti, melainkan tindakan pencegahan yang mendesak. Ia juga menambahkan bahwa tanda-tanda kerusakan ini sebenarnya sudah ada sejak lama dan seharusnya sudah ditangani secara berkala sejak dulu. Rian menatap kembali noda rembesan dan retakan di dinding, seketika teringat pada ayahnya yang selalu berdiri memeriksa titik-titik tersebut beberapa hari yang lalu. Ketegangan di dalam rumah semakin memuncak, tetapi Fitri tetap bersikeras. Jangan mengambil keputusan dengan terburu-buru karena panik. Ini hanya sikap alarmis yang berlebihan. Rian hanya bisa berdiri mematung di tengah ruang tamu, memegang kertas estimasi biaya perbaikan. Sementara langit-langit di atas kepalanya terasa semakin berat dan seolah siap runtuh kapan saja. Selama hari-hari berikutnya, Rian mencoba mengabaikan rasa cemas yang terus menggerogotinya, tetapi rembesan air di langit-langit terus meluas tanpa bisa dihentikan. Seminggu kemudian, noda air telah mencapai bagian dinding lainnya, dan plafon mulai menunjukkan lengkungan-lengkungan aneh yang tidak pernah ada sebelumnya. Pada suatu malam yang sunyi, sebagian kecil dari lapisan semen, langit-langit runtuh dan jatuh berhamburan di dekat jendela, menyebarkan debu kotor di atas lantai yang baru saja dicat. Fitri terbangun dengan terkejut karena suara benturan keras tersebut. Saat melihat tumpukan puing di lantai, ia melipat tangannya dan berkata dengan penuh amarah, "Ini sudah benar-benar di luar kendali. Rian, kamu harus menyelesaikan masalah ini sekarang juga." Rian mencoba meredam emosinya dan menjawab, "Aku sedang berusaha setengah mati, Fitri. Tapi biayanya sangat besar.
dan tidak semudah yang kau bayangkan. Fitri tidak mau menerima alasan tersebut dan membalas dengan tajam. Aku tidak peduli, mudah atau tidak. Kita sudah memutuskan untuk memiliki rumah ini, jadi kamu harus membuktikan bahwa kamu mampu merawat dan mempertahankannya. Selain masalah fisik rumah yang terus memburuk, surat-surat tagihan terkait komitmen finansial yang dulu dibayar secara diam-diam oleh Pak Hartono pun terus berdatangan tanpa henti. Rian membuka surat tagihan terbaru yang baru saja tiba dan menyadari bahwa akumulasi tunggakan tersebut harus segera dilunasi untuk menghindari tindakan hukum yang lebih berat. Ia menghela napas berat dan bergumam penuh penyesalan pada dirinya sendiri. Ternyata, selama ini, ayah yang menahan seluruh beban ini agar tidak menimpa Fitri. Fitri yang mendengar gumaman itu membalas dengan dingin, ayahmu pergi karena kamu yang mengizinkannya pergi. Sekarang, semua ini adalah tanggung jawabmu sepenuhnya. Setiap kali ada tagihan baru yang datang, Rian merasa bahwa fondasi kehidupan mandiri yang ia banggakan ternyata jauh lebih rapuh dari yang pernah ia bayangkan. Fitri pun mulai menunjukkan kekesalan yang terus-menerus. Setiap harinya, hal-hal kecil mulai mengganggu kenyamanannya, seperti aroma lembab yang menyengat di koridor rumah atau derit lantai kayu yang berbunyi keras setiap kali ada yang melangkah di ruang tamu. Pada suatu sore, sembari menatap noda, rembesan baru yang mulai terbentuk di dekat pintu masuk, Fitri berkata dengan sinis, "Aku tidak menikah denganmu hanya untuk tinggal di dalam rumah yang hampir roboh seperti ini." Rian yang sudah berada di titik jenuh dan lelah menjawab dengan ketus, "Rumah ini tidak roboh, hanya butuh perbaikan." Fitri langsung memotong, "Perbaikan yang sampai detik ini belum juga mampu kamu lakukan. Aku membutuhkan stabilitas hidup, bukan sekadar janji-janji kosong." Nada bicaranya tidak meledak-ledak, tetapi tuntutan konstan yang ia berikan terasa jauh lebih menekan batin Rian dibandingkan retakan yang ada di dinding rumah mereka. Karena merasa terdesak untuk membuktikan bahwa dirinya memiliki kendali penuh atas situasi tersebut, Rian mulai mencari jalan pintas yang cepat. Ia mengajukan pinjaman tanpa agunan ke beberapa lembaga keuangan, melakukan simulasi kredit, dan akhirnya mengambil komitmen hutang baru dengan bunga tinggi yang sebenarnya berada jauh di luar batas kemampuan finansialnya. Saat menandatangani kontrak pinjaman tersebut, ia berbisik lirih untuk menenangkan hatinya sendiri, ini akan menyelesaikan semua masalah sekaligus. Namun, di dalam lubuk hatinya yang terdalam, ia tahu betul bahwa ia hanya sedang menunda datangnya bencana yang jauh lebih besar. Cicilan utang bulanan mulai menuntut pembayaran, dan angka-angka tagihan yang ia lihat di kertas sama sekali tidak sebanding dengan sisa saldo yang ada di rekening banknya. Sementara itu, Pak Hartono menata kehidupan barunya dengan penuh kedamaian batin. Ia kembali mendatangi bank untuk mengkonsolidasikan seluruh hasil investasinya dan secara resmi menandatangani dokumen pembelian sebuah unit apartemen sederhana namun kokoh dengan struktur bangunan yang telah diperiksa dengan sangat baik tanpa ada tanda-tanda kerusakan sedikit pun. Saat menandatangani berkas pembelian tersebut, ia berkata kepada manajer bank, "Saya telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sebenarnya bukan merupakan tanggung jawab saya sendiri. Sekarang, saya hanya ingin menikmati sisa hidup saya dengan tenang." Manajer bank tersenyum hangat dan mengonfirmasi bahwa seluruh portofolio keuangannya sudah lebih dari cukup untuk menjamin kenyamanan hidupnya di fase baru ini. Pak Hartono melangkah keluar dari bank dengan perasaan yang sangat ringan, meskipun ada rasa kecewa yang mendalam yang masih tersimpan di sudut hatinya. Ia tidak pernah mengharapkan kegagalan bagi putranya, tetapi ia sangat memahami bahwa setiap keputusan hidup pasti membawa akibat yang tidak bisa dihindari. Beberapa hari kemudian, situasi di rumah tua semakin kritis. Plafon di ruang tamu kini mengalami keretakan yang jauh lebih lebar, memperlihatkan bahwa rembesan air telah merusak kayu-kayu penyangga di atasnya. Rian terpaksa memanggil kembali tukang bangunan untuk memeriksa tingkat kerusakan struktural tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh, tukang bangunan itu berkata dengan wajah yang sangat cemas,
Kerusakan ini harus segera diperbaiki tanpa ditunda lagi. Jika terus dibiarkan seperti ini, risikonya akan semakin membahayakan keselamatan penghuni rumah dan biaya perbaikannya bisa membengkak hingga 2 kali lipat. Rian merasakan keputusasaan yang teramat sangat menyelimuti dirinya, lalu bertanya dengan ragu-ragu, apakah biaya pembayarannya bisa dicicil? Tukang itu menjawab dengan jujur, kami bisa bicarakan sistem pembayarannya, tetapi biayanya tetap tidak murah. Dan perlu diingat, semakin lama ditunda, kondisinya pasti akan semakin parah. Rian kembali ke ruang tamu dengan langkah gontai, menghadapi Fitri yang sudah menunggu dengan tangan terlipat di dada. Rian berkata dengan suara pelan, biaya perbaikannya sangat mahal, jauh di atas batas kemampuan kita saat ini. Fitri sama sekali tidak menunjukkan rasa simpati, ia justru menyindir dengan tajam. Seharusnya kamu memikirkan hal itu sebelum mengusir ayahmu dari rumah ini. Dia, yang selama ini tahu persis bagaimana cara mengatasi semua masalah rumah tua. Kata-kata tersebut terasa laksana pukulan telak yang menghantam dada Rian. Ia mencoba membela diri dengan sisa kekuatannya. Kita melakukan ini karena menginginkan kehidupan mandiri yang bebas dari campur tangan orang lain. Fitri membalas dengan dingin dan angkuh. Kemandirian itu bukan berarti hidup dalam ketidaksiapan dan kekacauan. Aku tidak sudi tinggal di bawah atap yang sewaktu-waktu bisa runtuh menimpa kepalaku. Malam itu, Rian sama sekali tidak bisa memejamkan matanya untuk tidur. Ia terus memikirkan kembali setiap keputusan yang telah diambilnya selama beberapa minggu terakhir, dan menyadari bahwa dirinya telah mengabaikan semua tanda peringatan yang sebenarnya sudah terpampang jelas sejak awal. Saat berjalan menyusuri koridor rumah yang sunyi di tengah malam, ia menyapukan tangannya di atas retakan dinding yang kini terasa jauh lebih lebar dari sebelumnya, lalu bergumam, penuh penyesalan. Seharusnya aku mendengarkan ucapan ayah. Dari dalam kamar, Fitri memanggilnya dengan suara yang menuntut. Jadi, apa keputusanmu sekarang? Rian menjawab lemah, aku akan mencari jalan keluarnya. Fitri tidak mendebat lebih jauh, namun ia menutup dengan kalimat yang menusuk hati. Aku perlu tahu bahwa kamu memang bisa diandalkan, Rian. Aku tidak akan bertahan di tempat yang tidak bisa memberikan rasa aman untuk hidupku. Adegan malam itu berakhir dengan Rian yang terduduk lemas di meja dapur, menatap tumpukan kertas tagihan yang berserakan di hadapannya. Sementara rumah tua itu diselimuti kesunyian yang mengekam. Dinding-dinding rumah seolah membawa beban yang jauh lebih berat daripada sekadar noda air, dan seluruh tanggung jawab kini sepenuhnya berada di pundak Rian seorang diri. Fitri hanya berdiri tegak, mengawasinya dengan pandangan yang penuh kalkulasi, menegaskan bahwa kesetiaannya di rumah itu sepenuhnya bergantung pada hasil nyata dan cepat yang bisa diberikan oleh Rian. Rian terus terduduk diam di meja dapur, menatap kertas-kertas tagihan yang berserakan di depannya. Sementara Fitri berdiri membisu di dekat pintu, menunggu sebuah solusi instan dari suaminya. Pada minggu-minggu berikutnya, Rian terjebak dalam lingkaran rutinitas yang sangat melelahkan, dipenuhi oleh panggilan, telepon penagihan, pengajuan pinjaman darurat, dan negosiasi keuangan yang justru membuat beban masalahnya semakin menumpuk tinggi. Utang-utangnya mulai menumpuk dengan kecepatan yang melampaui kemampuannya untuk membayar kembali. Setiap upaya yang ia lakukan untuk memperbaiki kerusakan fisik rumah selalu diiringi oleh komitmen utang baru yang menjeratnya lebih dalam lagi. Ia terus membohongi dirinya sendiri dengan berkata bahwa semua ini ia lakukan demi mempertahankan aset berharga milik keluarga. Namun setiap kali ia membubuhkan tanda tangan di atas kertas pinjaman, ia tahu bahwa dirinya sedang melangkah semakin dalam ke jurang kehancuran keuangan. Di sisi lain, sikap Fitri semakin hari semakin menjauh dan mendingin. Ia tidak lagi melontarkan kemarahan atau terlibat dalam perdebatan sengit dengan Rian. Perubahan sikapnya terasa lebih sunyi namun sangat menyakitkan. Ia mulai menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah, menolak untuk membahas masalah anggaran bulanan, dan selalu memasang ekspresi dingin yang kaku setiap kali Rian mencoba membicarakan kesulitan keuangan mereka. Pada suatu malam, ketika Rian berusaha menjelaskan kondisi keuangan yang semakin kritis, ia
berkata dengan nada memohon. Aku sedang melakukan segala cara yang kubisa untuk mempertahankan rumah ini agar tetap berdiri. Fitri menatapnya dengan pandangan dingin yang penuh perhitungan, lalu menjawab datar, kamu menjanjikan kemapanan dan rasa aman saat memutuskan bahwa ayahmu harus pergi dari sini. Aku menyetujuinya karena aku percaya kamu tahu apa yang kamu lakukan. Rian mencoba membela diri. Aku hanya ingin kita memulai hidup baru tanpa ada campur tangan pihak lain. Fitri langsung memotong kalimatnya dengan tegas. Campur tangan itu sangat berbeda dengan dukungan moral dan perlindungan. Mungkin kamu yang salah menafsirkan arti keduanya. Suasana di dalam rumah berubah menjadi sangat asing dan menekan. Rembesan air kini bukan lagi sekadar noda di langit-langit, melainkan telah menjadi teror nyata yang merusak keindahan rumah. Sementara plafon mulai menunjukkan tanda-tanda kerapuhan yang sangat mengkhawatirkan. Dalam keputusasaannya mencari jalan keluar, Rian mulai membongkar laci-laci meja kerja tua yang pernah digunakan oleh Pak Hartono, berharap menemukan sesuatu yang bisa membantunya. Di dalam sebuah laci tersembunyi, ia menemukan sebuah map dokumen tua yang tertinggal. Saat membukanya, ia tertegun melihat tumpukan bukti pembayaran bulanan yang teratur, dokumen kesepakatan pemeliharaan tanah, dan surat-surat resmi yang menjaga agar rumah tua tersebut terhindar dari denda atau sanksi hukum dari pihak berwenang. Ia membaca setiap lembar kertas tersebut dengan tangan bergetar dan bergumam lirih, ternyata ayah telah membayar semua ini selama bertahun-tahun. Fitri yang berdiri tidak jauh dari sana merespons tanpa rasa bersalah sedikit pun. And you thought it was just luck that there were no bills coming? Rian merasakan dadanya sesak luar biasa, menyadari bahwa keputusan mengusir ayahnya telah memutus mata rantai perlindungan finansial dan fisik yang selama ini menjaga rumah tersebut tanpa pernah ia sadari keberadaannya. Di antara dokumen-dokumen itu, terdapat catatan jelas yang menunjukkan bahwa Pak Hartono secara konsisten menyelesaikan sengketa tanah perbatasan dan membiayai penguatan fondasi agar rumah tidak mengalami penurunan struktur tanah. Rian memejamkan matanya rapat-rapat, merasakan penyesalan yang teramat dalam, lalu berbisik dengan suara tercekat. Aku telah mengusir satu-satunya orang yang tahu cara menjaga agar rumah ini tetap berdiri kokoh. Fitri sama sekali tidak menawarkan kata-kata penenang, ia justru berkata dengan ketus, kamu yang memilih untuk memikul semuanya sendiri, sekarang kamu harus menanggung akibatnya. Di saat yang bersamaan, kerusakan struktur rumah telah mencapai titik paling kritis. Pemeriksaan lanjutan dari Dinas Kelayakan Bangunan menegaskan bahwa rumah tersebut kini berada dalam kondisi rawan roboh dan biaya perbaikannya jauh melampaui kemampuan finansial yang tersisa. Petugas dengan tegas menyatakan, tanpa adanya perbaikan struktural secara menyeluruh dalam waktu dekat, nilai jual rumah ini akan turun drastis dan membahayakan keselamatan. Rian yang sudah benar-benar kehabisan tenaga menjawab lirih, aku sudah tidak memiliki batas kredit lagi untuk meminjam uang. Keheningan yang menyusul ucapan tersebut menegaskan bahwa mereka telah kehabisan jalan keluar. Dengan tumpukan utang yang mendesak untuk segera dilunasi dan ancaman kerusakan rumah yang semakin nyata, Rian akhirnya mengambil keputusan paling pahit yang pernah ia bersumpah tidak akan pernah ia lakukan. Ia memutuskan untuk menjual rumah tua peninggalan keluarganya tersebut. Pada awalnya, ia mencoba menawarkan rumah tersebut dengan harga tinggi yang ia anggap pantas. Tetapi kondisi, kerusakan struktur yang parah, dan kebutuhan mendesak akan uang membuatnya terpaksa menurunkan harga secara drastis. Setelah melewati proses negosiasi yang melelahkan dan penuh keputusasaan selama beberapa minggu, ia akhirnya terpaksa menerima tawaran pembelian yang nilainya jauh di bawah ekspektasi awalnya saat ia bermimpi menjadikan rumah itu sebagai simbol kemandirian hidupnya. Saat menandatangani akta jual beli di hadapan notaris, Rian berbisik dalam hati dengan penuh penyesalan. Seharusnya aku mendengarkan nasihat ayah sejak dulu. Hampir seluruh uang hasil penjualan rumah tersebut langsung habis digunakan untuk melunasi utang-utang dan tagihan yang menumpuk, menyisakan sangat sedikit.
dana yang bahkan tidak cukup untuk memulai kembali kehidupan yang layak. Tidak lama setelah transaksi penjualan rumah selesai, Fitri menunjukkan sifat aslinya yang selama ini ia sembunyikan dengan rapi. Menyadari bahwa Rian kini sudah tidak lagi memiliki rumah mewah yang bisa menjamin status sosial, kenyamanan hidupnya. Fitri mulai mengemasi seluruh pakaian dan barang-barang pribadinya ke dalam koper dengan sangat tenang dan terencana. Rian mencoba menahan harga dirinya dan bertanya dengan suara serak, "Apakah kita tidak akan menghadapi badai ini bersama-sama?" Fitri menjawab, tanpa keraguan sedikit pun di wajahnya. "Aku tidak menikah denganmu untuk memulai kembali segalanya dari titik nol. Aku membutuhkan jaminan kemapanan hidup, dan kamu terbukti tidak mampu memberikannya kepadaku." Rian mencoba memohon, "Aku tahu aku salah, tapi aku sedang berusaha menebus semua kesalahanku." Fitri membalas dengan sangat dingin, "Kamu yang berbuat salah, dan aku tidak sudi ikut menanggung hukumannya." Pada minggu yang sama, Fitri melangkah pergi meninggalkan rumah kontrakan sementara. Mereka membawa seluruh barangnya dan mengakhiri pernikahan yang awalnya Rian kira akan menjadi awal dari kebahagiaan hidupnya. Rian kini benar-benar sendiri. Ia tidak hanya kehilangan rumah peninggalan, keluarga yang berharga, tetapi juga kehilangan istri yang selama ini ia prioritaskan di atas kehormatan ayah kandungnya sendiri. Ia terpaksa menyewa sebuah kamar kos kecil yang sederhana dan terletak jauh dari pusat kota. Dinding-dinding kamar kos itu bersih, namun kesunyian yang ada di dalamnya terasa sangat menghimpit batinnya. Ia berjalan mondar-mandir di dalam ruangan yang sempit itu, terus-menerus terbayang-bayangan Pak Hartono yang selalu memeriksa setiap detail rumah tua mereka dengan penuh kesabaran dan ketelitian. Ia terduduk di sebuah kursi plastik sederhana di dalam kamarnya dan bergumam, lirih ayah tahu persis apa yang ia lakukan. Kesadaran bahwa dirinya telah menghancurkan perlindungan sunyi yang diberikan oleh ayahnya kini terpampang nyata di depan matanya setiap hari. Rian memandangi dokumen-dokumen tua, peninggalan ayahnya yang masih ia simpan, menganggapnya sebagai satu-satunya kenangan berharga dari semua hal yang telah hilang dari hidupnya. Hari-hari berikutnya, bagi Rian berjalan dengan sangat sunyi dan mekanis. Ia terbangun pagi-pagi sekali, pergi bekerja keras demi menyambung hidup, dan kembali ke kamar kosnya yang sempit, tanpa ada kenyamanan yang dulu ia anggap sebagai hal yang biasa. Kepergian Fitri kini tidak lagi ia rasakan sebagai luka, penolakan cinta, melainkan sebagai sebuah keadilan dan konsekuensi logis dari kebodohan pilihannya sendiri. Di beberapa malam yang sepi, sembari menatap langit-langit kamar kosnya yang polos tanpa noda, ia berbisik lirih penuh penyesalan. "Aku mengira aku sedang memperluas ruang hidupku, padahal aku sedang mengusir satu-satunya orang yang menjaga agar seluruh hidupku tidak runtuh." Sementara itu, Pak Hartono menjalani kehidupannya dengan ritme yang sangat berbeda. Beberapa bulan setelah menempati apartemen barunya yang nyaman, ia selalu terbangun dengan perasaan damai dan teratur. Ia berjalan mengelilingi tempat tinggalnya yang bersih, menata letak perabotan, merapikan peralatan dapur, dan menyusun dokumen-dokumen pentingnya di sebuah lemari khusus yang rapi. Tidak ada lagi rembesan air di langit-langit, tidak ada lagi retakan di dinding, memberikan ketenangan jiwa yang sudah sangat lama tidak ia rasakan. Sembari menikmati secangkir kopi hangat di meja makan apartemennya, ia menatap sekeliling ruangan dan berbisik pelan. Sekarang, setiap hal telah berada di tempat yang semestinya. Tidak ada luapan kegembiraan yang berlebihan, yang ada hanyalah kepuasan batin yang mendalam atas kemandirian yang ia raih dari hasil kerja keras dan disiplin hidupnya selama ini. Seiring berjalannya waktu, Pak Hartono mulai membuka diri terhadap lingkungan sosial yang baru. Setiap pagi, ia rutin berjalan santai di taman kompleks apartemen, berbelanja kebutuhan sehari-hari di pasar modern, di mana ia selalu disambut dengan senyuman hangat dan keramahan dari orang-orang sekitar. Perlahan-lahan membangun kembali rutinitas sosialnya yang sempat hilang. Ia tidak pernah menceritakan masa lalunya dengan nada amarah atau dendam, melainkan dengan kebijaksanaan dari setiap pelajaran hidup yang telah ia lalui. Pada suatu sore,
Saat sedang merapikan buku-buku di rak perpustakaan kecilnya, ia bergumam pada diri sendiri, mencintai seorang anak bukan berarti kita harus menerima perlakuan semena-mena dari mereka. Kalimat itu tidak diucapkan dengan rasa benci, melainkan dengan kedewasaan jiwa yang matang. Beberapa minggu kemudian, dalam salah satu kegiatan jalan paginya, Pak Hartono berkenalan dengan Ibu Laras, seorang wanita paruh baya yang berpenampilan bersahaja, memiliki tutur kata yang lembut dan tatapan mata yang teduh. Hubungan mereka berkembang dengan sangat alami, tanpa ada tuntutan atau janji-janji yang muluk-muluk. Dalam salah satu pertemuan awal mereka di sebuah kedai kopi sederhana, Ibu Laras berkata dengan lembut, "Kehidupan kita akan terasa jauh lebih indah saat kita mulai belajar menghargai diri kita sendiri terlebih dahulu." Pak Hartono menjawab dengan ketulusan yang mendalam, "Saya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa memahami hal itu, namun sekarang saya tidak akan pernah melepaskan prinsip tersebut lagi." Percakapan di antara mereka berdua mengalir dengan sangat tenang dan penuh kenyamanan, didasari oleh rasa saling menghormati dan berbagi pengalaman hidup yang setara. Tidak ada drama atau kepura-puraan, melainkan sebuah jalinan kedekatan yang matang yang sangat menghargai arti kehadiran satu sama lain. Ibu Laras menunjukkan ketertarikan yang tulus terhadap kisah perjalanan hidup Pak Hartono. Namun ia tidak pernah mendesak untuk mengetahui detail masa lalunya yang sensitif. Pak Hartono hanya menceritakan bagian yang dirasanya perlu. Berkata, "Saya telah menghabiskan waktu yang sangat lama untuk membantu orang lain tanpa pernah meminta imbalan apapun. Hingga akhirnya saya menyadari bahwa saya telah keliru mencampur adukan antara rasa tanggung jawab keluarga dengan beban kewajiban yang tidak ada habisnya." Ibu Laras mendengarkan dengan penuh empati, lalu berujar, "Seseorang tidak akan pernah bisa tumbuh menjadi dewasa jika ia terus-menerus hidup di bawah bayang-bayang rasa bersalah orang lain." Pak Hartono tersenyum, menyadari bahwa hubungan barunya dengan Ibu Laras tidak dibangun atas dasar ketergantungan finansial atau pamrih, melainkan atas dasar keseimbangan jiwa yang sehat. Di saat Pak Hartono menata kembali hidupnya dengan penuh ketenangan, Rian justru harus melewati bulan-bulan yang sangat berat, dipenuhi oleh kesulitan finansial yang mencekik dan tekanan batin yang luar biasa. Uang sisa penjualan rumah tuanya telah habis tak bersisa demi menutup utang, dan gaya hidup mapan yang dulu ia paksakan kini telah sirna sepenuhnya dari kehidupannya. Kesepian kini menjadi teman setianya setiap hari di dalam kamar kos yang sunyi. Di malam-malam yang dingin, ia selalu teringat kembali bagaimana ayahnya dengan sabar memeriksa setiap sudut rumah tua mereka, dan barulah ia menyadari bahwa selama ini ia telah keliru menganggap ketegasan sang ayah sebagai bentuk campur tangan yang mengganggu. Ia terus mengulangi kalimat penyesalan di dalam hatinya, "Ayah tidak pernah menjadi beban bagiku. Akulah yang tidak memiliki kemampuan untuk menghargai keberadaannya." Waktu akhirnya memberikan kejelasan yang jernih bagi pikiran Rian. Ia mulai menyadari bahwa yang ia rindukan saat ini bukan lagi bantuan finansial yang dulu sering diberikan oleh ayahnya, melainkan bimbingan moral yang tenang dan penuh kebijaksanaan yang selalu menjaga agar hidupnya tetap berada di jalur yang benar. Rasa penyesalan mendalam itu kini bukan lagi sekadar pikiran sesaat, melainkan beban nyata yang selalu menghimpit dadanya setiap kali ia terbangun dari tidur maupun menjelang memejamkan mata di malam. Pada suatu sore yang terasa sangat berat, setelah ia menghadapi teguran keras di tempat kerjanya dan kembali ke kamar kosnya yang sunyi, ia terduduk di tepi ranjangnya dan berkata dengan penuh tekad, "Aku harus berbicara dengan ayah." Tidak ada niat terselubung untuk meminta bantuan keuangan di balik keputusan tersebut. Yang ada hanyalah keinginan yang sangat kuat untuk meminta maaf dan meringankan beban rasa bersalah yang selama ini menyiksa batinnya. Sementara itu, hubungan antara Pak Hartono dan Ibu Laras semakin hari semakin erat dan harmonis. Dalam sebuah obrolan sore yang santai, Pak Hartono berkata kepada Ibu Laras, "Dulu, saya sempat berpikir bahwa kepergian saya dari rumah tua itu adalah sebuah kehilangan yang besar.
Namun hari ini saya sadar, kepergian itu justru menjadi jalan kebebasan bagi hidup saya. Ibu Laras tersenyum hangat dan menjawab, kebebasan sejati itu baru dimulai saat kita menyadari bahwa kita tidak memiliki kewajiban untuk memikul beban masalah orang lain di atas pundak kita sendiri. Pak Hartono mengangguk setuju, merasakan bahwa fase kehidupannya saat ini bukan hanya tentang kenyamanan tempat tinggal yang layak, melainkan tentang kembalinya harga diri dan martabat hidupnya sebagai seorang manusia seutuhnya. Di kamar kosnya yang sempit, Rian menatap layar telepon genggamnya selama beberapa menit sebelum akhirnya mengumpulkan seluruh keberanian yang tersisa. Kesunyian di dalam kamar kosnya terasa menekan batinnya jauh lebih kuat dibandingkan seluruh tagihan utang yang pernah ia terima. Ia menarik napas dalam-dalam, menekan tombol panggil ke nomor telepon ayahnya yang masih ia hafal di luar kepala, lalu menunggu dengan jantung yang berdegup kencang. Setelah beberapa nada dering, panggilan tersebut akhirnya diangkat dari seberang sana. Dengan suara yang terdengar sangat tenang, berwibawa, dan stabil. Halo? Rian sempat terdiam selama 1 detik. Tenggorokannya terasa kering sebelum akhirnya menjawab dengan suara gemetar ayah. Ini Rian. Terjadi jeda, keheningan yang singkat di seberang telepon, namun tidak terdengar nada terkejut sedikit pun dari suara Pak Hartono saat ia merespons. Ya, ayah mengenali suaramu. Rian menelan ludahnya dengan susah payah dan melanjutkan dengan penuh kesungguhan. Aku sangat ingin berbicara dengan ayah. Hubungan ini bukan tentang uang, ya. Aku benar-benar hanya ingin mengobrol dan meminta maaf. Pak Hartono menjawab dengan nada bicara yang tetap tenang dan terjaga. Jika kamu ingin mengobrol dengan rasa hormat yang semestinya, pintu apartemen ayah selalu terbuka untukmu. Beberapa jam kemudian, Rian sudah berdiri di depan pintu unit apartemen ayahnya. Ketika Pak Hartono membuka pintu, tidak ada sorot mata, permusuhan, atau kemarahan yang terpancar dari wajahnya, namun juga tidak ada kehangatan yang intim seperti masa lalu mereka. Ia memberikan ruang bagi putranya untuk melangkah masuk ke dalam dan berkata singkat, "Silakan duduk." Rian berjalan perlahan memasuki apartemen yang bersih, rapi, dan tertata dengan sangat baik tersebut, menyadari bahwa di tempat ini tidak ada ketegangan batin yang dulu selalu menyelimuti rumah tua mereka. Ia segera memulai pembicaraan. Sebelum kesunyian kembali membekukan keberaniannya, aku membutuhkan waktu yang sangat lama untuk berani menghubungi ayah, karena aku ingin memastikan dalam hatiku sendiri bahwa aku datang bukan karena menginginkan bantuan keuangan atau pamrih. Aku telah kehilangan banyak hal berharga dalam beberapa bulan terakhir ini, ya, tapi kehilangan terbesar yang paling menyiksa batin saya adalah menyadari bahwa saya telah kehilangan rasa hormat dari ayah. Pak Hartono tetap mempertahankan posisi duduknya yang tegak dan menjawab dengan penuh wibawa. Rasa hormat itu tidak akan pernah hilang begitu saja dalam waktu satu malam, Rian. Rasa hormat itu terkikis perlahan-lahan ketika keputusan-keputusan hidup yang kamu ambil menunjukkan dengan jelas bagaimana karakter aslimu yang sebenarnya. Rian mengusap wajahnya dengan kedua tangannya, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh, lalu melanjutkan. Dulu aku merasa bahwa aku sedang belajar mandiri dan bertanggung jawab atas hidupku sendiri. Aku sama sekali tidak menyadari bahwa selama ini ayahlah yang menopang dan menyelesaikan semua masalah berat yang bahkan tidak mampu kulihat dengan mataku sendiri. Pak Hartono merespons dengan kalimat yang sangat jernih. Ayah tidak pernah merasa perlu untuk menyombongkan atau memamerkan apa saja yang telah ayah lakukan demi keluarga. Ayah melakukannya semata-mata karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Ketika kamu mengambil keputusan bahwa ayah tidak lagi memiliki tempat di rumah itu, ayah langsung memahami bahwa ayah juga tidak lagi memiliki hak untuk dilibatkan dalam setiap keputusan hidupmu. Rian menundukkan kepalanya dalam-dalam, merasakan penyesalan yang teramat sangat, lalu berkata, "Liri, aku salah besar ya. Aku telah mendahulukan kepentingan orang yang hanya mau menemani di saat senang dan nyaman, dan justru mengusir satu-satunya
orang yang selalu ada untuk melindungiku dalam keadaan apapun. Pak Hartono mendengarkan seluruh pengakuan putranya tanpa memotong sekalipun. Setelah keheningan beberapa saat, ia berkata, "Kamu tidak hanya sekadar mengusir ayah dari rumah fisik kita, Rian. Kamu telah mencopot peran ayah sebagai orang tua yang seharusnya membimbing dan mengarahkan jalan hidupmu. Kamu memilih untuk bertindak hanya berdasarkan dorongan emosi dan nafsu sesaat." Rian menjawab dengan penuh ketulusan, "Dulu aku keliru menganggap nasihat dan ketegasan ayah sebagai bentuk campur tangan yang membatasi ruang gerakku. Aku mengira ayah sedang mengekangku. Padahal sebenarnya ayah sedang melindungiku dari kehancuran." Pak Hartono mengangguk pelan dan berkata, "Perlindungan itu sering kali tidak terlihat secara kasat mata, Rian. Kadang-kadang, keberadaan perlindungan itu baru benar-benar disadari dan dihargai ketika ia sudah tidak lagi ada di sekitarmu." Rian kemudian mengutarakan tujuan utama kedatangannya malam itu dengan sangat jelas. "Aku datang ke sini bukan untuk meminta bantuan finansial untuk menyelesaikan utang-utangku ya. Aku tahu betul bahwa ayah sama sekali tidak memiliki kewajiban untuk menanggung akibat dari kebodohan dan kesalahan yang telah kuperbuat. Aku hanya ingin menyampaikan bahwa aku sekarang telah mengerti arti dari semua ini. Dan jika suatu hari nanti, ayah berkenan memberikan aku kesempatan lagi untuk berada di sekitar ayah, aku berjanji akan menjaganya dengan sebaik-baiknya." Pak Hartono menjawab tanpa ada keraguan sedikit pun. Dalam suaranya, ayah tidak akan pernah kembali ke masa lalu, Rian. Ayah juga tidak akan pernah ikut memikul tanggung jawab atas pilihan hidup yang telah kamu ambil secara sadar. Namun, ayah juga tidak akan pernah menutup rapat pintu silaturahmi bagi anak yang mau menunjukkan perubahan sikap nyata dan kedewasaan batin. Suasana di dalam ruangan apartemen terasa sangat tenang dan damai. Tidak ada tangisan dramatis yang berlebihan. Yang ada hanyalah pertemuan antara dua generasi yang sedang berdialog dengan jujur mengenai konsekuensi dari setiap pilihan hidup masing-masing. Rian bertanya dengan ragu-ragu, "Apakah ayah masih menyimpan rasa marah kepadaku?" Pak Hartono menjawab dengan penuh kebijaksanaan, "Kemarahan tidak akan pernah bisa membangun apapun yang bermanfaat dalam hidup ini, Rian. Yang ayah rasakan saat itu adalah rasa kekecewaan yang sangat mendalam. Namun, kekecewaan itu juga merupakan guru terbaik yang mengajarkan kita tentang arti hidup yang sebenarnya." Rian menarik napas dalam-dalam dan berujar, "Aku terpaksa harus kehilangan segalanya terlebih dahulu untuk bisa memahami apa yang sebenarnya menjadi penopang utama dalam hidupku." Pak Hartono membalas langsung, "Kamu kehilangan semua itu karena kamu memilih untuk bertindak tanpa pernah memikirkan akibat jangka panjang dari keputusanmu. Kemandirian sejati itu membutuhkan kesiapan mental dan kedewasaan jiwa. Tanpa adanya kesiapan, kemandirian itu hanya akan berubah menjadi tindakan ceroboh yang merusak." Rian mengangguk setuju. "Aku telah mempelajari pelajaran berharga ini dengan cara yang paling menyakitkan." Pak Hartono menutup, "Kalau begitu, jadikanlah penderitaan dan kegagalanmu saat ini sebagai batu pijakan yang kokoh untuk membangun kembali kehidupanmu yang baru. Jangan pernah lagi mencari jalan pintas yang instan dalam hidup ini. Tidak ada permintaan agar ayahnya kembali tinggal bersamanya, dan tidak ada pula janji bantuan keuangan yang diberikan oleh Pak Hartono malam itu." Rian akhirnya berpamitan untuk pulang setelah beberapa saat, berkata, "Terima kasih banyak karena ayah sudah berkenan menerima kedatangan saya dan mendengarkan keluh kesah saya." Pak Hartono menjawab tenang, "Ayah akan selalu menjawab setiap panggilan telepon darimu sebagai anak. Tetapi kamu harus berjuang sendiri untuk membangun kestabilan hidupmu yang baru." Rian melangkah keluar dari unit apartemen dengan perasaan yang jauh berbeda di dalam dadanya. Beban yang ia rasakan kini bukan lagi rasa bersalah yang melumpuhkan langkahnya, melainkan sebuah tanggung jawab moral yang siap ia jalani untuk memperbaiki masa depannya. Ia sadar betul bahwa ia tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali rumah tua milik keluarga ataupun mempertahankan pernikahannya yang telah kandas, dan ia juga tahu bahwa memulihkan kepercayaan ayahnya
akan membutuhkan waktu yang sangat lama serta pembuktian tindakan nyata yang konsisten. Sembari menuruni anak tangga apartemen, ia berbisik dengan penuh keyakinan pada dirinya sendiri. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa berubah menjadi lebih baik. Di dalam apartemen, Pak Hartono kembali ke ruang tengah, di mana Ibu Laras sudah menunggunya dengan tenang. Ibu Laras bertanya dengan suara yang lembut dan penuh perhatian, "Apakah pertemuan tadi merupakan hal yang sangat penting bagimu, Pak?" Hartono menjawab dengan senyuman teduh, "Pertemuan itu adalah hal yang sangat perlu dilakukan." Ibu Laras kembali bertanya, "Dan apakah sekarang hatimu sudah merasa damai?" Pak Hartono mengangguk mantap dan menjawab dengan penuh ketegasan, "Yang damai? Ya, saya sangat damai. Saya tidak perlu lagi memikul beban masalah yang sudah bukan merupakan milik saya lagi." Kisah perjalanan hidup ini berakhir dengan dua jalan takdir yang berbeda namun adil bagi masing-masing pihak. Pak Hartono, seorang ayah yang selalu memilih jalan disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab sepanjang hayatnya, kini dapat menikmati sisa hidupnya dengan penuh kestabilan finansial, rasa hormat dari lingkungan sekitar, serta didampingi oleh pasangan hidup yang tulus menghargai keberadaannya. Sementara itu Rian, seorang anak yang dulu bertindak gegabah berdasarkan ego sesaat dan keliru menyamakan arti kebebasan dengan sikap terburu-buru, kini harus berjuang keras menghadapi konsekuensi dari setiap perbuatannya, namun ia memulai proses pembangunan kembali kehidupannya dengan kesadaran batin yang matang dan bertanggung jawab. Yang satu melangkah ke depan dengan martabat hidup yang semakin kokoh, sementara yang lain belajar dengan keras bahwa setiap keputusan yang diambil tanpa pertimbangan matang akan selalu menuntut bayaran yang sangat mahal, serta memahami bahwa kedewasaan sejati tidak akan pernah lahir dari kemudahan hidup, melainkan dari keberanian kita untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang telah kita lakukan. Ditambah lagi, proses rekonsiliasi yang jujur ini membuka lembaran baru bagi hubungan bapak dan anak yang lebih sehat, di mana batas-batas tanggung jawab pribadi dihormati tanpa mengurangi esensi dari kasih sayang keluarga yang sesungguhnya. Kebijaksanaan kuno pun kembali terbukti nyata bahwa fondasi yang paling kokoh dari sebuah kehidupan tidak pernah dibangun di atas pasir kebohongan atau keserakahan, melainkan di atas batu karang kejujuran, ketulusan, dan rasa hormat yang mendalam kepada orang tua yang telah mengorbankan segalanya demi masa depan kita. Gunakanlah setiap kegagalan masa lalu bukan sebagai alasan untuk meratap, melainkan sebagai bahan bakar terbaik untuk membentuk karakter diri yang lebih tangguh, bijaksana, dan bernilai di masa yang akan datang.